Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Laros Banyuwangi. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini Mas Laros Banyuwangi akan mengajak teman-teman semuanya, khususnya follower Mas Laros Banyuwangi untuk berkunjung, untuk berwisata religi di Pesarean Syekh Akbar. Jadi ini adalah Pesarean Agung Syekh Al-Maulaya Giri Mukti. Lokasinya berada di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini ada beberapa tokoh ya yang dimakamkan di sini. Sebenarnya banyak, cuma yang tertulis di pintu masuk ada beberapa tokoh. Ada Syekh Kubro, ada Syekh Akbar, ada Syekh Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, ada Syekh Sayyidina Ahmad Abdul Rahman Al-Hanafi atau Syekh Kubro, dan beberapa tokoh-tokoh penyebar agama Islam yang lain. Ya, bagaimana situasi di dalam? Mari kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat budaya dimanapun berada, kali ini Mas Laros Banyuwangi berada di Pesarean Mbah Aryo Murti, di Jokotole, dan beberapa tokoh penyebar agama Islam yang ada di wilayah Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Lokasinya berada di tengah hutan, teman-teman, atau di tengah pepohonan jati yang ada di wilayah Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Ada beberapa makam yang ada di sini. Beliau ini menurut masyarakat sekitar berasal dari daerah Rum, ya, merupakan salah satu sepupu dari Syekh Subakir. Ya, Syekh Subakir itu adalah salah satu tokoh yang menumbali tanah Jawa, salah satu bagian dari Wali Songo periode pertama. Dulu makam ini sebenarnya sudah lama sekali, cuma oleh masyarakat sekitar tidak tahu ini adalah makamnya siapa. Jadi dulu sudah pernah ada tahu kalau di sini ada makam kuno, tetapi beliau masyarakat sekitar itu tidak tahu ini makamnya siapa. Akhirnya suatu hari ada ahli warisnya yang coba datang di tempat ini untuk melihat jejak leluhurnya. Akhirnya setelah itu beliau datang ke sini dan akhirnya masyarakat tahulah kalau tempat ini adalah petilasan atau makam beberapa tokoh penyebar agama Islam. Nah, menurut masyarakat sekitar, dulu zaman perang kemerdekaan, zaman Belanda, itu banyak para pejuang itu ketika bertempur melawan Belanda itu banyak yang lari ke arah sini. Nah, akhirnya hilang. Hilang dalam artian Belanda tidak bisa melacak keberadaannya. Akhirnya inilah karena di sini adalah tempat atau basic dari para pejuang untuk menyusun kekuatan di zaman penjajahan dulu. Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang mau berziarah di sini tolong dijaga sikapnya. Jangan macam-macam untuk merusak fasilitas atau situs yang ada di sini. Ditolong dijaga. Jadi jangan sampai teman-teman di sini main-main, bergurau atau hura-hura ya, tetapi teman-teman di sini memang benar-benar berziarah untuk belajar sejarah masa lampau dan mengenang perjuangan para leluhur yang dimakamkan di sini. Nah, itu saja pesan Mas Laros Banyuwangi kepada teman-teman semuanya yang mungkin mau berziarah ke Pesarean Mbah Haryo Murti ini. Di kawasan hutan di Banyuwangi Selatan, ada area pemakaman kuno yang juga jejak syiar Islam paling awal yang masuk ke tanah Jawa. Makam ini milik seorang aulia yang datang dari negeri Rum. Ya, seorang aulia masuk melalui lintas laut selatan pada abad ke-13 sekitar tahun 562 dan 597. Beliau tak lain Syekh Kamaluddin atau Syekh Jamaluddin Akbar. Ia orang tua dari Syekh Al-Maulaya atau Syekh Mulyo atau Syekh Akbar Kubro. Syekh Mulyo juga diketahui sebagai sepupu dari Syekh Subakir, salah satu tokoh yang menumbali tanah Jawa. Di area pemakaman tersebut juga terdapat makam pada zaman lampau, yakni Aryo Murti, Patih Gondowijoyo, dan Raden Joko Saseno. Bahkan beberapa makam terlihat memiliki ukuran yang tak biasa pada umumnya. Ada sekitar 10 makam yang panjangnya mencapai 5-7 meter lebih. Makam lainnya memiliki panjang sekitar 3 meter. Makam Aulia ini berada di tengah belantara hutan jati di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo,
tepatnya di petak 76 kawasan Gunung Gampeng yang kini secara administratif dikelola Perhutani Banyuwangi Selatan. Menurut cerita babat desa setempat, areal pemakaman kuno ini sudah diketahui sejak tahun 1603 dan lokasi ini juga sebagai basis pertahanan para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Seiring berjalannya zaman, areal pemakaman yang banyak ditumbuhi pohon kelampis hitam ini terlantar hingga akhirnya tahun 96 jejak sejarah tanah Jawa itu kembali ditemukan. Yang menemukan kembali makam ini yakni Muhammad Said Abu Bakar Sabitullah. Beliau ahli waris dari Syekh Mulyo. Namun pada saat itu warga masih belum mengetahui siapa gerangan pemilik makam tersebut. Hingga akhirnya Muhammad Said Abu Bakar melakukan penelusuran bersama sejumlah temannya. Dia didampingi Gus Safik, pengasuh Ponpes Mambaus Ulum Tulungagung. Said menuju ke rumah Gus Dur di Ciganjur. Gus Dur sendiri juga dikenal sebagai arkeolog spesialis makam tokoh sejarah. Beliau akhirnya datanglah ke rumah Gus Dur. Rombongan Gus Safik saat datang sempat ditolak oleh ajudan Gus Dur, tak dinyana. Justru Gus Dur keluar dari pintu rumah dan langsung memanggil Gus Safik beserta teman-temannya. Herannya, sebelum teman-teman sampaikan maksud kedatangannya, ternyata Gus Dur sudah tahu dulu jika mereka akan bertanya tentang makam. Dari pertemuan itu, Gus Dur bercerita jika jauh-jauh hari sebelumnya pernah melakukan tirakat selama 3 bulan di makam tersebut. Itu dilakukan setelah Gus Dur mendapat perintah dari keluarga besarnya untuk menelusuri jejak leluhurnya. Menurut cerita Gus Dur, beliau diminta keluarganya untuk mencari makam leluhurnya yang ada di ujung timur Jawa, dan ternyata makam Syekh Kamaluddin dan Syekh Mulyo yang dimaksud. Gus Dur memastikan bahwa makam tersebut memang makam para aulia yang tertua di tanah Jawa. Bahkan Gus Dur menuliskan permintaan khusus di selembar kertas kepada masyarakat, yang isinya, saya berpesan kepada seluruh umat Islam khususnya warga Nahdien dan para ulama dan umara, tolong lestarikan dan rawatlah keberadaan makam aulia tersebut. Dan sekarang sudah banyak yang datang untuk berziarah ke pesarian tersebut dari peziarah luar kota dan lokal. Dan ada juga peziarah terah keturunan atau anak cucunya datang mengakui keberadaan leluhurnya yang ada di pesarian tersebut. Ada yang dari Madura, Kediri, Tulungagung, Indramayu, Banten, dan lain sebagainya. Dan salah satu aulia di pesarian tersebut masih leluhur Gus Dur. Syekh Muhammad Kamaluddin Sarbikoni Sayyidullah yang bernama aslinya Syekh Jamaluddin Akbar masih keturunan dari Sayyidina Husain. Kemudian ia menetap di hutan Tegal Arum atau Gondo Arum yang sekarang bernama Gumuk Murti. Ia mendirikan padepokan atau pondok pesantren yang pada zaman dahulu dikenal oleh kesatria atau pendekar dengan julukan Padepokan Kelampis Hitam.